Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kelas daring kali ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman dengan subtema bersuci dari hadas dan najis. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun KD-nya yaitu 3.7, yaitu memahami ketentuan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil sesuai syariat Islam. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil maupun besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan besar berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke topik pembahasan, silahkan anak-anak buka modul ataupun buku catatan, lalu kalian baca selama beberapa menit agar lebih paham ketika Ibu jelaskan nanti. Kalau sudah selesai, mari kita bahas satu persatu. Tahukah kalian apa itu toharoh? Dan apakah kalian sudah terbiasa melakukannya? Silahkan kalian jawab melalui WhatsApp group ataupun kolom komentar pada video ini. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Toharoh adalah bersuci. Toharoh secara bahasa artinya suci. Dan secara istilah artinya yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian bersuci dibagi menjadi dua. Yang pertama bersuci dari hadas dan yang kedua bersuci dari najis. Adapun bersuci terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Hadas dalam bahasa artinya peristiwa, namun secara istilah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut Islam, sehingga tidak diperbolehkannya melakukan ibadah tertentu. Najis secara bahasa artinya kotor, dan secara istilah yaitu sesuatu yang dipandang kotor menurut syariat Islam yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi, keduanya menyebabkan tidak diperbolehkannya melakukan ibadah tertentu. Adapun perbedaan hadas dan najis, hadas yaitu berupa perbuatan, tindakan, dan kondisi tidak suci. Sedangkan najis berupa benda kotor menurut syariat Islam. Contoh dari hadas yaitu buang air kecil, buang air besar, buang angin, haid, nifas, tidur, menyentuh kubul dan dubur. Adapun contoh dari najis yaitu air kencing, nanah, darah, termasuk darah haid, kotoran bangkai, dan sebagainya. Pembagian hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikannya yaitu yang pertama, wudu, tayamum, mandi wajib. Kemudian pembagian najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, mughaladoh, dan mutawasitoh. Cara menyucikannya yaitu dengan dihilangkan wujudnya terlebih dahulu dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya, dan dengarkan penjelasannya masing-masing.
Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya, berupa air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian, cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih, kemudian dikeringkan dengan kain ataupun benda yang suci. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Contohnya, darah, nanah, tinja, air seni, bangkai binatang, dan lain-lain. Najis jenis ini ada 2, hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah yaitu najis yang tidak tampak wujudnya dan tidak bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mengalirkan air suci dan mensucikannya ke tempat atau benda yang terkena najis. Setelah itu dikeringkan dengan kain ataupun benda lain yang suci. Sedangkan ainiyah, yaitu najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya. Sifatnya itu warna, rasa, dan baunya. Kemudian cara mensucikannya dengan dibersihkan sifatnya terlebih dahulu sehingga hilang warna, bau, dan rasa. Yang kedua, mengalirkan air suci dan mensucikan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Yang ketiga, dikeringkan dengan kain yang suci ataupun benda lain. Yang ketiga yaitu najis mukhaladoh. Najis ini tergolong najis yang paling berat. Contohnya, najis anjing dan babi. Nah, air liur, sperma keduanya, dan anak-anak hasil persilangan keduanya atau dengan hewan lainnya itu sama saja najis. Cara mensucikannya yaitu dibersihkan terlebih dahulu sifatnya, kemudian menyiram air mengalir ke tempat ataupun benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Tata cara menyucikan debu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat ataupun benda yang terkena najis. Yang kedua, menaburkan debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosoknya, lalu disiram kembali dengan air suci. Terakhir, dilap dengan kain bersih atau suci. Dan yang terakhir, menyiram air ke tempat ataupun benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan mencampur keduanya serta menggosoknya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda ataupun kain yang bersih. Selanjutnya, bersuci dari hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disebut juga dengan hadas asghor. Cara mensucikannya dengan cara berwudu ataupun tayamum. Sedangkan hadas besar disebut juga hadas akbar. Disucikannya dengan mandi wajib ataupun tayamum. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang mewajibkannya berwudu ataupun bertayamum sebagai pengganti wudu. Penyebab dari hadas kecil yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Hilang akal seperti mabuk, gila, pingsan, atau tidur dalam keadaan tidak menetapkan pinggulnya. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Adapun hal-hal yang dilarang ketika seseorang dalam keadaan hadas kecil yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa mushaf Al-Quran. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang harus disucikan dengan mandi wajib atau tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Penyebab seseorang berhadas besar yaitu melakukan hubungan suami istri, keluarnya sperma, haid, nifas, melahirkan, dan meninggal dunia. Adapun hal-hal yang dilarang ketika seseorang sedang berhadas besar yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, dan tambahan bagi wanita yang sedang haid yaitu tidak diperbolehkan puasa, talak atau cerai,
melewati masjid ketika khawatir mengotorinya, bercumbu dengan suami pada bagian antara dada dan pusar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Jadi kesimpulannya adalah toharoh artinya bersuci. Nah, bersuci itu ada dua jenis, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Adapun pembagiannya sudah dijelaskan tadi, dan setiap tingkatan najis itu cara mensucikannya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Apabila anak-anak tadi belum paham, boleh silahkan tanya langsung ke ibu melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar pada channel YouTube ini. Sebelum ibu akhiri, ibu mau berpesan kepada anak-anak semua. Dimanapun kalian berada, tetap patuhi prokes. Dan ketika keluar rumah ataupun bertemu dengan orang, jangan lupa memakai masker. Dan selalu rajin mencuci tangan ataupun berwudu. Ibu akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kelas daring selanjutnya.